Kisah seorang pemuda sukses yang hidup sederhana episode keempat. Walaupun Benny mengetahui bahwa Devita mengejar Zidane karena kekayaannya, tiba-tiba berbunyi plak. Devita menamparkan pipinya Benny lalu berkata, "Kau berpikir dulu aku akan mau sama kamu tidak? Maca dulu. Sepadan tidak, baru dipasang-pasangkan," ujar Devita dengan ketus. "Jangan salah sangka dulu. Aku tidak mungkin suka sama cewek matre sama kamu," jawab Benny dengan kesal. Sekar mencoba menenangkan Devita yang lagi kesal. Melihat semua ini, Lanang berkata, "Hai teman-teman, tidak ada gunanya kita bertengkar yang belum jelas siapa dengan siapa. Yang penting sekarang kita harus maju menuju masa depan." Singkat cerita, tibalah waktunya malam perpisahan sekolah. Erik yang terlihat sibuk dengan mengecek kembali semua persiapan. Sedangkan Devita, Putri dan Sekar mereka duduk di sebelah Roy. Acara pun tiba. Erik maju sambil memegang mic. Dengan selembar kertas di tangannya, ia pun membaca susunan acara. Dikala itu Erik sebagai MC pada acara tersebut. Tidak terasa acara pun telah selesai. Dengan penuh kegembiraan dan mengharukan, namun tidak dengan Lanang yang sedang memikirkan keadaannya sekarang. "Benny, kau ini masih mengingat masalah yang tadi siang. Makanya, kalau sengaja jangan berlebihan," nasihat Lanang. Sambil merangkul bahunya Benny, yang masih duduk terdiam, datang Sekar dengan memegang sebuah tas dan berkata, "Hei Benny, di mana Erik? Ini tasnya." Padahal Sekar berharap agar Lanang yang menjawabnya. "Oh, iya, tunggu di sini, saya cari dulu." Ia pun meninggalkan Sekar bersama Lanang yang saat itu. Ia bingung. Tanpa malu-malu, Sekar membuka percakapan. "Saya kira kau tidak hadir karena dari tadi yang terlihat hanya teman-temanmu." Lanang dengan sedikit nervous ia menjawab, "Oh, saya datang, cuma kau tidak melihatku." Sekar sangat senang. Baru kali ini bisa berbicara berdua. Sekar berharap Lanang mau menaruh hati padanya. Tapi Lanang yang bersikap biasa-biasa saja. "Lanang, apa kau sudah punya pacar?" tanya Sekar, dengan semua pengharapannya. "Belum," jawab Lanang dengan menunduk kepalanya. Dan lanjut berkata, "Saya belum memikirkan. Lagian apa ada perempuan yang mau pacaran dengan saya yang tidak punya apa-apa? Bila dibandingkan dengan teman-teman yang lain, tidak semua diukur pakai harta," jawab Sekar. Diam-diam Lanang menaruh hati pada Sekar. Namun Lanang yang melihat Zidane yang selalu mengganggu Sekar. Lanang yang merasa tersisihkan karena keadaannya, apalagi Lanang mengingat baru berapa umurnya sekarang. Masih panjang perjalanannya untuk meraih masa depan. "Oh, tidak lama datang Putri. Apa saya mengganggu?" "Oh tidak," jawab Lanang. Sekar memberi isyarat kepada Putri dengan memalingkan wajahnya sedikit ke Lanang. Namun Putri dengan celotehnya yang sesekali bergurau. "Dari tadi saya lihat kalian berdua, apa kalian sudah jadian?" "Kau ini Putri." Dengan malu-malu Sekar melihat ke arah Putri. Di tempat yang berbeda, Zidane yang lagi berharap menunggu Sekar. Di jalan yang biasa ia lewati. Tapi sudah beberapa jam selesai acara tersebut. Sekar tak kunjung lewat. Ternyata Devita yang datang menghampirinya. "Zidane, kemana saja? Saya tidak melihat kau dari tadi." "Oh, saya duduk agak di belakang," jawab Zidane dengan menggaruk-garuk kepalanya. Ia berharap Devita cepat pergi dari hadapannya. Barusan Zidane berharap agar Sekar melewati jalan ini, ternyata benar Sekar lewat tapi ditemani sama Lanang dan teman-temannya. Melihat semua itu, Zidane tidak terima. Karena sudah lama ia ingin mengutarakan isi hatinya kepada Sekar. Ia menyuruh Devita untuk memanggil Sekar. Devita pun kaget karena sudah lama Devita mengetahuinya kalau Zidane lagi menaruh hati pada Sekar. Tapi ia tahu kalau Sekar tidak membalas cintanya Zidane. "Untuk apa Zidane? Saya malu karena ia lagi sama Lanang." "Sekar kan pacarnya Lanang," sahut Devita yang agak kesal, dan sengaja Devita memanas-manasi Zidane. "Siapa yang bilang?" teriak Zidane dengan mengepalkan tangannya. "Itu orang tidak jerah juga," teriak Zidane dengan geram sambil mukanya berbalik ke arah Lanang. Namun Lanang tidak mengetahuinya.
dan ia langsung menghampiri Sekar. Dengan sopannya ia menyapa Sekar berharap mau meladeninya berbicara. Belum juga Zidan berbicara, Sekar dengan spontan bertanya, "Hei Zidan, di mana Devita? Biasanya kan kalian berdua kemana-mana?" Ucap Sekar, "Oh, dia ada urusannya." Sambil mengajak Sekar berbicara, tanpa peduli dengan lanang yang berjalan di samping Sekar. Dengan basa-basi Sekar menjawab, "Kalau begitu ayo kita jalan sama-sama," sahut Sekar. Namun Sekar berharap kalau lanang tidak harus mengalah dan meninggalkannya berdua dengan si sombong ini. "Sana mungkin Zidan ingin jalan cuma sama kamu," kata lanang. Dengan mengikhlaskan Sekar, apalagi lanang mengetahui kalau Zidan sangat berharap agar Sekar membalas cintanya, untuk mencari simpati dari Sekar. Zidan berbicara sangat sopan walaupun dengan lanang dan teman-temannya seakan-akan mereka selama ini akur-akur saja. Benny berpikir mungkin karena kita akan saling berpisah. Lanang yang agak mengalah ia pun bergabung dengan Benny dan Putri. "Lang, kenapa kau menghindar? Tidak, Sekar lebih cocok dengan Zidan," sahut lanang. Yang berbicara agak berbisik, "Kenapa Lang, kau menghindar dari kami?" Sambil mendekati lanang yang enggan membalik mukanya ke arah Sekar yang di sampingnya ada Zidan. "Tidak Sekar," jawab lanang lanjut berkata, "ada yang mau saya tanyakan pada Benny." "Oh begitu," sahut Sekar, "sini saya antar pakai motor. Kan masih jauh rumahmu." Zidan menawarkan tumpangannya. "Terima kasih, biar saya jalan kaki saja, sudah dekat kok. Lagian sama teman-teman." Zidan pun bingung bagaimana lagi caranya. Zidan mengalah untuk kali ini. Tapi ia berpikir kalau lanang akan melanjutkan pendidikannya. Jadi di waktu itu ia akan menaklukkan hatinya Sekar. "Kalau begitu saya pergi dulu jemput Devita," sahut Zidan yang agak salah tingkah karena malu. Tidak berhasil mengungkapkan isi hatinya. "Syukur, apa yang kau syukurkan?" tanya Putri. Sekar tidak menjawab tapi ia tersenyum lebar seperti tidak ada beban lagi. "Lang, kapan kau ke kota untuk melanjutkan pendidikan?" tanya Benny. "Mungkin besok," sahut lanang. "Begitukah lanang?" Sekar dan teman yang lain pada kaget. "Kalau kau Benny?" tanya Putri. "Saya juga. Tapi mungkin beberapa bulan lagi. Jadi betul kita ini akan berpisah. Doakan ya teman-teman. Semoga aku berhasil," sahut lanang. "Amin, amin," jawab Sekar, Putri dan Benny. "Dan yang lainnya, jangan lupakan kami di sini," sahut Sekar yang terlihat matanya yang berkaca-kaca. Namun ia malu kalau ada air mata yang keluar. Dan Sekar menyodorkan sebuah cincin yang terbuat dari besi putih. "Terima kasih, Sekar, tapi aku malu. Tidak ada yang bisa aku kasih. Aku hanya mau kau sukses," sahut Sekar sambil memegang tangannya lanang. "Ingat lanang, kalau kau sudah sukses jangan kau lupakan lanang, seorang pemuda yang sederhana." Nasihat Sekar kepada lanang. "Terima kasih, aku akan selalu mengingatnya," lanjut lanang berkata. "Sekar, jangan lupa kabari aku kalau kau menikah." "Kau ini lanang, aku belum berpikir sampai di situ." Mereka pun saling mengambil arah jalan ke rumah masing-masing. Setibanya, tunggu ya, teman-teman, episode berikutnya.